Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Wibowo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengendalian hama terpadu atau PHT penggerak batang padi atau PPP. Dapat dilihat gejala serangan PPP yaitu ada dua. Yang pertama sundep, lalu yang kedua beluk. Sundep ini ketika larva dari hama PPP ini menyerang tanaman padi ketika memasuki stadia vegetatif atau pembentukan anakan baru. Serangan ini dapat menyebabkan terganggunya pembentukan anakan produktif tanaman sehingga sangat berpengaruh pada produksi. Gejala yang nampak adalah anakan tanaman menjadi layu, kemudian kering yang disebabkan karena terpotongnya suplai makanan. Disebabkan adanya serangan larva di titik tumbuh tanaman padi tersebut. Lalu yang kedua ada beluk, di mana serangan hama PPP ketika tanaman padi memasuki stadia generatif atau produksi. Dimulai pada saat tanaman bunting sampai tanaman membentuk melai. Mekanisme serangannya sama dengan sundep yang dimana ulat masuk dalam batang tanaman penggerek dengan cara menggerek pangkal batang tanaman padi, kemudian memakan titik tubuh tanaman sehingga suplai makan ke malai tanaman akan terpotong, yang menyebabkan pengisian buli terganggu. Hilangnya suplai ini dapat menyebabkan malai menjadi kosong atau hampa. Lalu ada biologi penggerak batang padi. Terdapat 5 jenis penggerak batang padi yang umumnya menyerang di wilayah Indonesia. Yang pertama ada penggerak batang padi kuning, yang kedua ada penggerak batang padi putih, yang ketiga ada penggerak batang kepala hitam, yang keempat ada penggerak batang merah jambu, dan yang terakhir ada penggerak batang padi bergaris. Dapat dilihat dalam tabel ini terdapat perbedaan jumlah kelompok telur, waktu inkubasi, waktu masa ulat, masa pupa, dan juga siklus hidup harinya. Secara umum, biologi kelima penggerak batang padi memang berbeda, tapi cara gejala serangannya hampir sama karena berasal dari ordo Lepidoptera. Telur yang awalnya diletakkan secara berkelompok dilapisi selaput atau sisik dan diletakkan di permukaan bawah atau atas daun muda. Lalu ketika setelah menetas dalam kurang waktu 4-7 hari, larva ini menjadi hama yang menyerang tanaman padi dan hidup sekitar sebulan. Lalu ketika telah melewati masa larva, lalu menjadi pupa. Ketika telah menjadi pupa, berwarna kuning-kuningan atau ada yang putih, tergantung spesiesnya, dan menempel di pangkal batang padi. Lalu ketika telah menjadi imago, menjadi ngengat atau kupu-kupu, dan dapat terbang hingga puluhan kilometer. Bahkan penggerak batang merah jambu dapat terbang hingga 32 hingga 50 km. Jadi jangkauan terbangnya cukup luas. Ini ada gambaran dari penggerak batang padi yang merah jambu, padi bergaris, kepala hitam, dan padi putih, dan penggerak batang padi kuning. Memang sekilas terlihat sama, misalnya padi bergaris dengan padi kuning, tapi terdapat perbedaan seperti ada titik kalau di padi kuning itu. Lalu daya rusak penggerek padi kuning itu, satu ekor dewasa atau ngengat dapat hidup hingga 5 hari dan dapat menghasilkan 5 kelompok telur. Dengan masing-masing kelompok telurnya itu terdapat 150 telur dan menjadi ulat, sehingga selama 5 hari ini dapat menghasilkan 750 ulat. Satu ulat dapat memakan 6 tanaman. Jadi 750 ulat itu dikali 6 tanaman, sehingga dapat ditemukan 4.500 tanaman rusak. Jadi dari satu ekor ngengat bisa merusak 4.500 tanaman padi. Ini menurut penelitian. Lalu ada cara pengendaliannya. Yang pertama dengan pengaturan pola tanam, seperti tanam serentak untuk memutuskan siklus
hidupnya rotasi tanaman juga dengan menggunakan varietas tahan ataupun jenis tanaman yang lain yang bukan merupakan sumber makanan pengering batang padi, dan juga pengaturan waktu tanam. Tanam jangan bertepatan dengan puncak penerbangan ngengat. Dapat dilihat pada lahan 15 hari sudah puncak penerbangan ngengat generasi pertama. Ketika banyaknya ngengat-ngengat PBP ini, setelah 15 hari baru dapat dilakukan penanaman, ataupun 15 hari sesudah puncak penerbangan ngengat generasi berikutnya. Lalu ada pengendalian secara mekanik dan fisik. Mekanik ini dengan mengumpulkan kelompok telur di persemaian dan di pertanaman. Dengan mencari di persemaian tersebut kelompok telur dari PBP, lalu diambil kelompok telur tersebut. Lalu juga ada penyambitan tanaman serendah mungkin ketika panen, dan juga penggenangan air setinggi 10 cm agar jerami atau pangkal jerami cepat membusuk sehingga larva atau pupa mati, terutama pengering batang padi putih. Lalu ada pengendalian hayati juga dengan pemanfaatan musuh alami parasitoid seperti Trichogama japonicum dengan dosis pias 20 pias per hektar. Pias di sini maksudnya adalah suatu lembar kertas yang ditempeli sejumlah telur inang. Lalu ada juga konservasi musuh alami dengan parasitoid kelompok telur penggerek, ada Trichogama, ada Telemonus, ada juga Thalassitus scholarboni. Lalu juga ada parasitoid larva dan pupa penggerek, Cholestesia fativus dan Eriborus. Namun memang kalau untuk umumnya pengering batang padi ini menggunakan parasitoid kelompok telur penggerek seperti Trichogama yang sudah banyak penelitiannya dapat dikembangbiakkan di laboratorium. Lalu ada pengendalian secara kimiawi. Pengambilan secara kimiawi dilakukan pada saat 4 hari setelah ada penerbangan ngengat atau intensitas serangan rata-rata lebih dari 5% sunduk. Itu lebih baik dilakukan pengendalian secara kimiawi. Jadi pada pertanaman, sebelum penanaman itu dapat menggunakan insektisida butiran pada stadium vegetatif dengan dosis 20 kg granul per hektar, dan juga pada stadium generatif dengan insektisida yang disemprotkan atau cair. Insektisida butiran dengan bahan aktif carbofuran dan fipronil, dan juga insektisida semprot atau cair dengan spiroteram, chlorantraniliprol, dan dimehipo. Lalu ada juga pengendalian secara preventif dengan light trap atau jebakan cahaya. Ini awalnya itu untuk kegunaannya memantau fluktuasi populasi dari PBP dengan bantuan lampu 100 watt. Satu unit lampu perangkap ini yang besar ya, itu dapat memonitoring untuk luasan 10 hingga 25 hektar, sedangkan untuk pengendalian dapat dilakukan untuk seluas 5 hektar. Dan ini biasanya kalau yang besar itu memerlukan sumber listrik ya, jadi diletakkannya itu di pinggir pematang atau di dekat sumber listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.